Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, hari ini kita akan ujian komprehensif ya, mata kuliah aplikasi teknologi informasi ya, berarti ya. Nah, aplikasi teknologi informasi ini ada 3 mata kuliah di dalamnya. Ada manajemen pangkalan data, ada penelusuran informasi, sama otomasi perpustakaan. Jadi 3-tiganya nanti Bapak uji lisan, yang prakteknya cuma 1 yang otomasi perpustakaan dengan menggunakan sling. Kemarin sudah Bapak kirim soalnya, kemudian aplikasinya juga sudah Bapak share di grup ya. Ya, Pak. Tinggal nanti di download, sudah download? Sudah. Sudah, tinggal ada belum? Kalau belum kopi nanti ya, sambil Oh, boleh, Pak. kopi aja, bisa download lama kan? Kirim ke WA ya? Kalau di PlayStation kan kopi aja, kalau ada ini ya, jadi atau sambil download ya. Kalau connect internetnya download, jadi sambil ujian ini lisan nanti bisa selesai ya. Nanti di aplikasi itu ada dua ini ya, ada 2 program. Oh, itu slimnya ya, berarti ada 1 lagi. Sudah ada SAMPP-nya belum ya? Sudah, Pak. Di dalamnya ada SAMPP-nya nggak? Ada. Coba buka. Di dalam slim 9 kalau ada SAMPP-nya berarti. Kalau belum ada, ini sudah ada. Belum, Pak, belum. Coba. Tapi nanti bisa diekstrak kan, Pak? Iya, di dalamnya ada 3. Coba buka. Kalau sudah ada 3, sudah ada 2, ada SAMPP sama. Buka lagi, ya 2. Sudah diekstrak tuh. Yang belum diekstrak, mana? Sudah. Mana masih download? Yang di download mana? Nah, yang di download. Download ke Bapak? Ini di download? Nggak download ya? Di download berarti? Coba. Download. Itu yang Ini, Pak, belum ada, tapi ada SAMPP-nya. Baru diekstrak dulu kan, Pak? Baru dia... mana ya? Bapak pastikan mana yang download? Ini slimnya, Pak. Ini Di dalam mana yang lama? Yang mana dari Bapak? Di dari Bapak? Oh, kalau ini bukan dari yang Bapak, Pak, ini, Pak. Nggak bisa anunya. Nggak bisa. Beda katanya. Beda. Beda, ya. Berarti anu dulu ya. Kan ada yang portable, ada yang langsung install ya. Iya. Ya, makanya Bapak kasih itu, tinggal download saja. Nanti tinggal download ya. Udah, download lah. Iya, Pak. Jangan deh, apa ya sudah kita itu ya. Yang penting kita sekarang ini dulu apa yang lisannya dulu, karena kan ada tiga ini ya. Pertama tertulis sudah ya. Sudah, kemudian lisan ya. Lisan di situ ada 3 pertanyaan. Nanti silakan boleh baca dulu jawaban itu, kemudian pakai ini sendiri ya. Sudah dijelaskan gitu ya. Ya, 3-tiganya ada 9 soal jadinya kan. 3 mata kuliah. Ya ini saja nanti ya, bergantian. Nanti kalau tidak ada yang kena, anggap saja sama ya, mewakili. Apa nama grup kita? Belum komplek aktif, Pak. Oke, V ya, tidak apa-apa. Oke, 1 ya. Ini ada 3 orang. Siapa nih? Selfie, Vira, sama Sapi, Vira, sama Asta ya, Astawati ya. Oke. Baik, nomor 1 untuk Pak Acak saja ya, dari Astawati ya. Apa yang dimaksud dengan otomasi perpustakaan? Pengertian otomasi. Kan jawab kemarin tadi. Mana jawabannya? Coba saya jawabannya.
Sudah dijawab? Sudah. Bukan di kertas? Di sana sih. Belum selesai berarti? Sudah sok. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu jawabannya. Kan berapa nilai? Nggak ada nilainya gitu. Saya bagi 3 nilainya. Apa kok? Nilai tertulis, lisan sama praktek. Praktek. Kalau praktek itu paling besar ya? Ya mungkin bisa 40% ya. Tulis mana ya? Soalnya dulu jawabannya. Oke, yang lain dulu. Mungkin balik ke ini apa? Selfie. Iya Pak. Ya, Sistem pengertian otomasi ya Pak. menurut saya Pak, sistem otomasi perpustakaan itu ialah sistem yang dikemas untuk memudahkan tugas perpustakaan, di mana sistem itu menggunakan jaringan teknologi informasi seperti internet yang digunakan untuk memudahkan administrasi perpustakaan, manajemennya, dan lain sebagainya Pak. Kalau otomasinya apa? Otomasi itu Otomatis lah. sistem yang efektif, Kalau misalnya kita otomatis ya. yang secara langsung. Otomatis itu kerjanya otomatis. Apa maksudnya? Otomatis. Jamnya ada yang normal, ada yang Secara otomatis. secara ini Pak, langsung enggak Langsung. Iya, enggak tidak diatur lagi. dihidupkan, hidup sendiri ya. Terus apa lagi yang otomatis? Misalnya contohkan apa yang otomatis? Kalimat otomatis apa? Berarti jamnya misalnya ada belnya ya, alarmnya dia secara otomatis hidup sendiri di jam 5 hidup sendiri. Berarti otomatis kan? Setting yang Dia disetting, setelah disetting dia masa bunyi sendiri. Nah itu apa maksudnya? Dia bunyi sendiri. sudah diatur sesuai dengan ketentuan. Ya sudah diatur. Kemudian sudah diatur, nanti dia Dia bisa bekerja sendiri. bekerja sendiri. Itu ya, jadi otomatis itu bekerja sendiri. Atau kalau Pak Sulistyo Basuki itu swatindak. Swa itu sendiri, bahasa Sanskerta ya, tindaknya bertindak sendiri. Jadi kalau kita mobil, ada mobil yang otomatis ya? Mobil otomatis. Belum ada. Belum ada yang pakai auto driver itu apa? Itu driver. Iya. Jadi dia kalau ada jalan jelek jalan sendiri. Tidak ada mobil Belum driver. ada gitu Pak, tapi kalau yang udah canggih itu kayak Atau misalnya ininya apa tuh kalau kita ngebut terus dia bekerja sendiri otomatis apa jadi untuk menyelamatkan itu ada Oh iya, yang parasut itu. ya terus juga ya atau misalnya apa lagi yang bisa otomatis misalnya mobil ada yang kalau kita mati berhenti di lampu merah dia mesinnya mati. Iya, Ada motor juga ada ya, ada namanya apa itu ya, ada ya kalau kita setel dia mati sendiri. Sekarang sudah ada ya. Turun standar juga mati. Gimana? Kalau motor hidup terus kita turunin standar mati motor. Iya, jadi ada berarti kan secara otomatis ya dia bekerja sendiri. Jadi kalau kita berhenti otomatis mesinnya mati sendiri, tapi kita gas lagi hidup lagi. Nah itu ini apa bekerja sendiri kan, kita sudah setting tapi dia bekerja sendiri, itu otomatis ya. Jadi kalau otomasi perpustakaan berarti layanan perpustakaan secara otomatis. iya otomatisnya Yang bekerja sendiri. ya contohnya kalau di Jogja itu ada pakai RFID, kita sudah pakai RFID kan? Kita ambil buku dia taruh di situ Belum Pak.
ya. Kalau di Jogja sudah ya. Kayaknya kita juga ada nggak RPD, kita minjem buku, nanti ditumpuk taruh di situ, terus minjem sendiri, ambil sendiri, membalikan sendiri, dan itu berarti kan layanan sudah sendiri ya. Tugasnya hanya mengawasi saja. Jadi kita sudah Sudah. kalau minjem dia masih pakai barcode reader itu belum kita sendiri ya, masih kita itu. Tapi kalau dia ada mesinnya, ada alatnya, kita masuk. Kalau di sana itu di Jogja ada numpuk tiga apa buku, 4 itu sudah masih bisa kedetek deh. Pakai apa ini? Kita Yang kembalian itu kembalian pakai Yang pakai kartu Pak. Di scan. scan bukunya juga. Kita tanpa hadap dengan itu. Iya. Itu sudah layan sendiri ya. Artinya layanan sendiri Tomasi adalah layanan perpustakaan, berarti yang layanan di perpustakaan tidak bekerja sendiri ya, sudah tindak. Oke, itu yang ini apa? Bisa download? Sudah. Nah, coba deh, ada 3 kan? Yang di sudah ada, nanti yang lain copy aja. Tapi panas juga sini kan? Ya, tapi aku bisa loh Pak pakai Bluetooth kalau misalnya ada Bluetooth. Coba, iya, ada berapa dalamnya? Buka. Ya. Iya. Apa ya? Mana? Ada yang nunggu yang kira deh. Ini punya RAM nggak? Windows belum ada Kak. Oh, udah bisa buka dia kalau udah ada Windows. Download Windowsnya. Download Windowsnya. Jadi download. Oke, ini tadi selfie sudah ya. Iya Pak. Terima kasih. Jadi kalau ditanya lagi, apa Tomasi perpustakaan? Pokoknya kalau mau pakai bahasa ini kan tadi ada ya, tapi kita harus menjelaskan caranya. Pokoknya layanan perpustakaan yang bisa bekerja sendirian. Maksudnya kalau tidak full juga sebagian kan ada bisa buat kartunya, kita tulis nama, tulis pengarang, terus nanti katalognya bisa kerja sendiri kan, bisa dibaca-baca. Sebenarnya sama di dalam di bagian itu. Oke, selanjutnya apa nih? Vera ya? Vera, apa yang dimaksud dengan manajemen masalah data? Sistem temu kembali informasi ya, apa yang dimaksud dengan sistem temu kembali informasi? Sistem temu kembali informasi adalah sistem yang digunakan untuk menemukan informasi yang relevan yang agar dapat dibutuhkan oleh penggunanya. Biasanya sistem temu kembali pakai apa? Di kita pakai Slims. ya, kalau dia aplikasi pakai OPA. Manual Katalog. ya, OPA kan apa ya? Online Public Access Katalog. Kalau juga ya. Iya. Di online kalau Jadi kalau kita mau menemukan kembali bisa apa yang dicari, satu berdasarkan judul Pak. ya, Yang kedua berdasarkan nama pengarang. Terus bisa juga kalau pengarang ada subjeknya. subjek apa saja? Misalnya kayak judulnya tentang menanam apa gitu Pak. Kita nyari subjeknya tentang tanaman kayak gitu bisa juga. Berarti subjek itu artinya Subjek itu artinya apa tuh? Kayak inti dari buku itu apa? kalau di tadi sudah disebutkan, misalnya titik-titik tanaman gitu kan? Tanaman obat misalnya. Enggak, tadi kalimatnya Ini yang mana Pak? tadi yang pertama tadi Titik-titik tanaman. tadi titik-titiknya apa tadi? Lupa. Bapak, mau yang pakai pesis saja. Jadi tadi subjek itu bisa artinya tentang ya, bisa tentang gitu. Atau misalnya ya, ini bahasa kita tentang ya, misalnya apalagi nanya selain tentang apa? Tentang
maksud maksudnya tujuan. masalah apa bisa juga ya, tentang itu bisa masalahnya. Tujuan juga bisa. Jadi kan kalau ada orang nanya mau kemana Pak, mau cari buku, judulnya apa, berarti kita sebenarnya sudah bertanya katalog sama dia. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak judulnya. Berarti yang kedua tanya pengarangnya. Nggak tahu juga, berarti Nanya. kalau ditanya kita subjeknya apa Pak, Mas subjeknya apa? Dia nggak tahu kan subjek. Kita tentang apa? Tentang apa atau buku masalah apa ya? Jadi sebenarnya itu sudah menjalankan katalog ya. Cuma 3 itu lah pertanyaannya. Kalau dia ditanya buku judul tidak tahu, pengarang tidak tahu, tentangnya tidak tahu, tanya mau apa namanya aku saja gitu ya. Nah itu jadi dia sudah pasti dia kalau tentang masalah apa ya aku, nah dia bingung masalah bingung udah bisa kan. Tapi kalau kita tahu dia masalah itu buku untuk cerita untuk anak-anak itu misalnya, berarti fiksi cerita fiksi ya. Ya itu ya, jadi sebenarnya sudah kalau kita mau taruh di keseharian itu sebenarnya kita sudah menjalankan, kita saja tidak sadar saja ya bahwa itu sebenarnya sudah. Oke, ini sudah ya 2. Kemudian di dalam ini sudah download belum ini apa RAM-nya? Internet. Nah download lah ya, bentar aja download. Ini nulisnya nanti dulu, saya coba bapak tanya dulu aja. Itu bisa disusul. Kenapa malam tadi tidak ditulis? Kan bapak suruh tulis kan? Bapak suruh gak di grup? Iya Pak, suruh. Kemana malam tadi? Udah ada? Kenapa? Kira mau ngapain? Kok mau ujian ya ditulis? Praktik ini baik. Kalau ada printer kan bisa ngopi, ada printer tidak bisa ngopi lagi kan. Oke, ini aja ya. Apa yang dimaksud dengan ini masih pengertian ya, jelaskan dimaksud dengan terus masalah penelusuran informasi ya, penelusuran informasi pengertian Bapak sudah ini aja kan. Bagaimana menelusur informasi di media internet ya? Nah, cara menelusur informasi di media internet. Bisa ya? Enggak, coba. Gak apa ya, kita santai tapi harus selesai kita setengah jam aja nanti untuk praktek. Coba yes. Ada remedi nggak Pak? Ada remedi nggak? Kalau nggak bisa? Ya kalau nggak bisa, kita lihat. Kalau nggak bisa ya harus bisa. Kalau bilang nggak bisa nggak lulus ya. Yes. Ekstrak dulu itu ya. Dulu kita belum ada kan? Jadi bisa belum? Sudah bisa belum? Ini ada Pak sudah lima. Tinggal buka yang itu tadi, yang apa? Sims. Ya sudah. Mana? Sudah tadi, sudah. Kalau dia sudah bentuk buku, coba. Bukan. Nah, itu kan sudah bisa ya. Ada berapa di dalamnya? Nah, ada 2 ya. Nah, ini ada yang di slide-nya, ini yang ada slide-nya. Nanti itu yang akan kita install. Tapi ada SAP-nya belum ada ya. Oke, bisa berarti. Udah siap yang ini ya. Copy dulu itu kayak. Sudah Pak. Wing apa? Ada Di dalamnya. CD Pak. Iya, itu ada 2 kan? Iya, di dalam internet. Di dalam Windows ada. Ini. Tadi copy di dalamnya ada Windows sama Slim-nya ya. Oke, lanjut ya. 2 kali baru sekali ya. Iya Pak. Ini belum kan ya, ada informasi. Oh iya Pak.
bagaimana menelusuri informasi di internet? Caranya gimana? Melalui program apa saja? Ya tadi ternyata soal tetapi N. Program yang merata tadi ya. Buka Google Chrome terus cari yang misalkan berita yang kemarin Jadi aku punya itu ya. sekarang ini kan lagi kalau di artikel ini Jadi itu. cara kita Nggak ada tapi tidak pernah mau. pertama buka Google. Terus misalnya kita mau cari jurnal gimana caranya? Buka Google. tentang Publikasi. zaman Buka Google-nya. Terus ketik seperti misalkan jurnal tentang abstrak Terus dari itu yang paling ini apa namanya, yang paling utama seperti kalau kita mau cari jurnal tentang manajemen perpustakaan, gimana caranya? Buka Google, terus ketik jurnal, ketik manajemen. Kalau ada, langsung ya. Kalau misalnya tidak ada, cari di jurnal kan. jadi Terus ya, Mbak? kalau udah kurang ini dicari terus dicari. kalau misalkan mas Sudah ketemu filenya? Terus di download download ya. Dapat bukunya, jurnalnya ya. Itu kalau cari jurnal. Kalau misalnya cari buku, cari buku dan misalkan ada judul buku apa yang kita cari kan nah ditulis berdasarkan judul yang kita cari itu ada di YouTube jadi misalkan buku Download juga. katalog gitu download bisa ya. download bisa juga Atau bisa cari di Gemis atau di BOKRD. Kalau mau cari skripsi, gimana? skripsi juga Kan itu juga. ada juga nggak bisa gitu di download tapi kadang-kadang Dari mana mau cari skripsi? Nanti kemarin kan sudah buat skripsi kan? Nah, bab 1 untuk 3 pustaka dia ada skripsi. ya Yang dari mana? Google School Hah? Google School Repository. Ya, repository ya. Cari repository di Jogja, di Palembang, di UGS, di UI nanti repository tinggal ada saja bab 1-nya. Bab 1 sama bab 5 biasanya tidak bisa lihat. Itu harus ada ya kalau mau ujian harus disimpan filenya. Kalau tanya deskripsinya ada nggak? Walaupun bab 1-nya kan situ sudah ada. Oke, gitu ya, minimal cari menelusur di internet. Nah, sekarang balik lagi ke Selfie ya. Ya, sekarang Iya, Pak. Selfie. Sekarang apa kendala-kendala kalau kita mau buat otomasi perpustakaan? Yang pertama itu pastinya SDM, Pak. Karena tidak setiap perpustakaan itu mempunyai SDM yang ahli komputer maupun ahli di bidang otomasi perpustakaan. Yang kedua itu pastinya anggaran dana, Pak. Karena untuk menciptakan sebuah sistem otomasi perpustakaan itu membutuhkan beberapa media seperti komputer, terus menggaji staf yang ahli itu pasti membutuhkan dana yang besar untuk menciptakan sistem tersebut. Apalagi di perpustakaan itu tidak punya SDM, pasti kan mereka harus menambah biaya lagi, Pak, untuk menciptakan Terus apa lagi? SDM. Dan yang saya baca di artikel itu, Pak, kalau misalnya kita pakai sistem otomasi itu katanya nggak ada bentuk baku dari pembuatan katalog, Pak, jadi beda-beda. Beda, kendala itu ya. Terus apa lagi kendala? Kemudian karena katalognya beda, terus itu aja. Kalau pimpinan gimana? Dukungan pimpinan gimana? Kalau dukungan pimpinan itu pasti mendukung, Pak, kalau pimpinan karena kan Kalau
Kendalanya itu untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan itu Pak, karena kan pimpinan itu Kalau pimpinan itu kendala nggak? iya kendala Pak. Nah, berarti dukungan pimpinan kendala juga ya. Karena kalau pimpinan yang mendukung kan kita buat otomasinya pasti akan jadi ya, mau disupport kan. Terus apa lagi kendala SDM-nya, kemudian biasanya kan kalau kita membuat otomasi ya selain SDM-nya akhirnya sama seperti itu ya, apa? Ada juga mungkin dari peralatan juga ada. Iya, hardware-nya harus mengadakan fasilitas seperti komputer tadi Pak. Itulah tadi Selvi bilang kalau dalam membuat sistem otomasi perpustakaan itu pasti membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Ya, terus software-nya juga ya. Software kan nggak semua software itu gratis Pak. Seperti yang saya teliti, misalnya di PGRI Pak, dia menggunakan sistem otomasi cemara. Namun sistem itu masih offline Pak, karena mereka belum bisa menggunakan sistem seperti Sleep, InDesign. Nah, keterbatasan ilmu pengetahuan mereka di sana yang nggak punya SDM berlatar belakang perpustakaan. Oke. Sudah selesai. Ya, sudah kita fokus lagi nih ya. Mungkin udah siap ya untuk ujian praktek. Oke, masih ya, yang ini kan masih apa sebenarnya merefresh kembali mata kuliah di kelas nih ya, informasi, temu kembali informasi, kemudian penelusuran informasi juga. Jadi harus diingat-ingat lagi ya, terutama misalnya yang ini ya, otomasi arsip, otomasi ini ya, otomasi ini kan Bapak bilang bahwa sebenarnya muaranya di sini. Kalau kita tidak bisa otomasi, Bapak anggapnya sama saja, tidak selesai kuliahnya. Kalau kita mau kerja di perpustakaan, terus apa yang bisa Anda kerjakan? Ya apa saja Pak, bisa belajar manual lagi kan, sama aja kayak sekolah, sama aja tidak kuliah. Kalau misalnya Pak, kalau kita apa yang mau ada komputer dan Pak, saya instalkan aplikasi biar nanti layanannya biar mudah. Sudah beda dari yang lain ya. Karena kemarin bahkan itu bukan hanya Slim ya, English Light dengan Slim. Atau misalnya di sana sudah ada orang pakai otomasi, dia sudah pakai Slim. Kita tidak menggunakan, kita tidak pernah menggunakan Slim. Tidak bisa juga nanti. Tanyakan ya Pak, jelaskan. Harusnya kita malah apa istilah memberikan. Oh ini Pak, saya pernah belajar kayak ini. Harus artinya malah memberikan support ke dia, bantuan ke dia ya, bahwa ini ada yang mudah kayak gini Pak, kalau kita tahu kan. Nah, kalau kita nggak tahu, kita juga bisa ini ya, bisa susah. Terus English Light misalnya kan, perpustakaan pakai English Light, dimulai kita. Karena kemarin Bapak harus 2 itu lah bisanya kan, tapi minimal 1 aja yang Slim ini udah lumayan. Bahkan bukan hanya itu, kita install kan, jadi kita sendiri yang install. Kalau ada perusahaan bisa. Oke, masih berarti sudah 2 pertanyaan, ini satu ya. Ini siapa? Atta ya? Iya. Atta sudah tadi 1 ya. Kira dulu Pak. Iya. Kira tadi sudah Sistem pengumuman. ya. Apa yang dimaksud dengan basis data? Basis Ya, basis data. Ini mata kuliah manajemen kontrol datanya ya. basis data adalah data yang terorganisir yang umumnya itu dijalankan secara online, ya, yang bisa diakses secara online dari suatu sistem komputer. Jadi dia tuh bisa apa, data yang disimpan dan diakses Terorganisir ya. Kalau terorganisir berarti dia ini Pak, apa sih nggak jelasinnya tuh, berorganisir tuh terstruktur. Tadi slide English Light. slide ya. Kemudian apa lagi?
Kalau Gojek itu pakai sistem sendiri Pak ya? Oke, ada yang pakai chip ya, pakai apa lagi ya? Satu di layanan akademik. Library, release library, ya minimal ada dua itu ya, slim sama slide jadi cukup ya program yang sekarang kita gunakan. Kalau mau di ada lagi ada chip, ada ya, ada Simpus, ada digital pusi, ada banyak ya orang buat program terasi. Tapi yang sekarang yang Kan slim dan English. sekarang satu-satu lagi ya pertanyaannya. Sudah ya. Kalau basis data pernah nggak? Apa saja? Program untuk basis data, program untuk basis data apa biasa? MySQL, MySQL ya. Oracle, Terus apa lagi? Microsoft SQL. Atau kalau sederhananya bisa dijadikan untuk basis data, Excel juga bisa ya. Excel. Sebenarnya juga bisa. If ya logikanya bisa. Atau Microsoft Access bisa. Ya, nah, pikir itu ya tadi kan anggaplah sudah mewakili ya kalau tidak lupa tanya misalnya tentang otomasi, tentang manajemen, apa data, tentang informasi, anggap sudah mewakili ya. Baik, selanjutnya kita akan coba praktek ya. Kalau praktek ini yang menentukan, nanti Bapak cek dulu. Pertama nanti Bapak cek sudah belum ada program. Jadi nanti kita install SAPP. Kemudian kalau sudah ada nanti direndam atau dihapus. Nanti kita dari baru ya. Jadi nanti langkahnya harusnya sudah dicatat ya. Sudah dicatat ya? Sudah nomor Nah, coba sebutkan aja ya, sebelum kita praktek. Satu, dan nomor download slide kayak sudah tadi ya, sambil berjalan kita sempat download tadi kan, sudah pakai terus Install SAP. install SAP. Nanti itu yang di ini ya, jadi sudah download sudah dapat, berarti ini langkah yang kedua, install SAPP sampai berhasil. Kemudian di ekstrak file. SAPP extract file apa? Ya slide-nya ke C, folder C. terus C, Sudah install. ya ke C, apa C, sampai Sampai PHP dok. ya situ ya, catat itu biar ini. Jadi langkahnya nanti biar cepet ya. Jadi harus kerja dulu Pak ya. Data slim tadi tidak boleh dicari langsung. Ya di apa ekstrak itu ya, kemudian jadi C sampai P do terus saja biarin ya. Kemudian aktifkan kontrol sampai P nya ya. Catat tadi. Nah selanjutnya apa di situ yang jawaban itu? Buka folder Pak. Open folder. Terus di httpd.bat. Di htdoc ya? Iya. Htdoc, kemudian terus aktifkan Allow access. ya, aktifkan Allow access. kontrol sampai P nya ya. Apache dan SQL. Terus baca kan sudah jawab itu. Terus buka browser Pak. Ke browser. Terus Lalu ketik localhost. terus sampai situ. Localhost /8089 enter. Segitu. Iya, terus muncul lagi tampilan seperti itu Pak. Yang nggak berbeda ya Pak. Itu belum diinstal itu namanya. Jadi, nah itu ya Mas Bapak kemarin dicatat itu ya dulu. Dapat kita sampai tapi harus bisa ya karena ini ya. Jadi, lo ini aja ya. Coba biar nanti biar cepat ini nanti. Satu, baru jadi baru. Yang sekali lewat ya. Satu, download gitu ya. Ya, download. Sudah download.
ini sebenarnya ujian tapi karena praktek ya Bapak ya kan, karena nanti ini apa biar tidak muter-muter kalau kita tidak tahu apa yang mau di setelah selesainya kita akan kesulitan ya. Dua, install sampai P. Jadi ikuti itu jangan tanya. Kalau install belum selesai, udah usah ke langkah berikutnya. Kalau nyari-nyari tempat lain tidak. Sudah install sampai P, kemudian ekstrak slim ya, boleh ekstrak slim ke C. Kan ada dua filenya ya, C, htdoc, ke C sampai P. Kalau kita installnya di C ya, kalau kita D sampai P, kemudian ke htdoc ya. Htdoc ya sudah ya. Ekstrak sampai C ke XAMPP. Sampai P, nanti cari lagi sampai ketemu ada htdoc namanya. Htdoc. Di sampai P. Iya, htdoc sudah ya. Terus 5, berapa? Nama 3, 4 ya, 4 rename ya. Slim itu di rename menjadi namanya terserah mau perpustakaan atau apa ya, perpustakaan aja ya. Perpustakaan. Setelah itu 5 aktifkan tulisannya nanti control sum ya. Ya, terus sampai P-nya itu adanya di C sampai P cari control sum, klik ya, nanti aktifkan start Apache dan MySQL-nya 2. Berarti itu sudah aktif ya internetnya. Ya, sudah aktif seperti itu. Start Apache kamu? Sama MySQL. Apa biar cepat aja ya. Nanti kalau sudah kita sering install itu tanpa ini lagi ya, sudah otomatis kalau sudah dari sini lari sendiri. Kalau sudah bisa delete lagi, install lagi, karena itu ini kayak terus dan berapa? Nomor 6 buat basis datanya ya. Buat basis datanya dengan cara buka Mozilla atau Chrome kemudian ketik localhost. Nanti kalau dia muncul cari php-myadmin atau bisa juga localhost /php-myadmin. Localhost saja langsung nanti muncul ya php-myadmin. Itu kalau kita belum ini seperti panjang ini ya, tapi sebenarnya kalau praktek langsung aja kan. Bahkan kalau kita bisa cukup 15 menit sudah selesai dari install pertama ya. Tapi kalau udah bisa, ini bisa 1 jam kan, walaupun sudah dicatat. Makanya Bapak kasih itu biar yang muter-muter. Sudah ya, itu sampai di mana? Ya, setting data ya, klik basis data, klik data di situ ya. Ada basis data atau data di PHP-myadmin itu. Terus ketik username-nya namanya perpustakaan. Kemudian create ya, create bisa ada tulisan create di sini, ada create ya. Terus baru sudah jadi pilih privilege yang nomor 7. Nomor berapa tuh? 7 ya. 7 pilih privilege. Privilege itu kalau bahasa Indonesia hak akses. Dari situ nanti setting lagi, ada di dalam situ ada username, terus ada username lagi, password lagi, kemudian localhost ya, terus lokal di situ. Maksudnya kita settingnya lokal aksesnya, hak akses itu. Nanti kita lihat kolomnya aja. Kalau ini kan hanya maksud Bapak. Terus udah dari situ baru udah selesai, tinggal buka lagi Mozilla atau Chrome, localhost perpustakaan. Sudah itu
baru di situ nanti ada disuruh kayak tinggal next ya, install Slim di situ nanti ada install Slim lah gitu ya, install Slim, username-nya lagi apa, perpustakaan, passwordnya perpustakaan aja gitu. sampai selesai baru buka Mozilla lagi, nanti walaupun satu itu belum lengkap nanti coba kita buka Mozilla terus perpustakaan. Kalau dia muncul udah berhasil ya, Belum ada yang salah. muncul sudah berhasil, passwordnya nanti perpustakaan. Jadi 3 kali buat kayak username itu ya, perpus, baru yang terakhir kita masuk ke pengolahan. Nah di pengolahan itu yang localhost perpustakaan itu ditambah tanda tanya. Ya nanti yang kalau sudah berhasil ya, apa di URL itu tambah ujungnya itu tanda tanya, V sama dengan login. Nanti kita lihat ya, yang penting sudah sampai berhasil kesananya kan itu ini ya apa? Sudah berhasil. Pengembangan ininya aja nanti kan itu masuk ke pengolahan. Itu ya, itu kalau mau kan 1 semester pelajarannya kan. Tapi itu sekilas itu ini Bapak anggap walaupun ini ujian sudah Bapak kasih langkahnya, Bapak hanya pengen lihat siapa yang cepat ya sudah selesai ya, sampai berhasil muncul Slimnya dan cukup. Jadi kalau tidak bisa mundur lagi bolak-balik sampai berhasil, silakan ya. Sudah Bapak kasih apa langkahnya, malah ada tambahan tapi tidak apa-apa, silakan nanti Bapak cek dulu sekilas saja, Bapak cek dulu mana C-nya. C tidak ada sampai P sudah oke. Masih kosong seperti ini. Lihat C. Sudah dipindah Pak ini. Ya Bapak aja dulu. C. Masuk dulu. Mana dulu? C. Itu C kan? Ini sampai dulu. Iya, XLTP. Nah itu direnang dulu aja. Kiri kanan. Itu mungkin yang program yang lama ya. Karena ini nanti ada ini 1 ujungnya jadi dihapus tapi tambah 1 aja ya, klik 1 angka 1 coba bisa nggak? Iya, dipindah bisa? Sudah berubah dulu tadi? Sudah berubah ya, oke. Yang ini? Ada Pak Sony. Sudah ada dicek. Nah, ada tadi. Yang 1 Pak. Nanti kalau mau dipakai lagi, karena yang diambil itu nanti yang di arah yang oleh program itu yang tulisannya sampai P. Kalau ada tulisan 1 dia ada. Oke, sudah bisa. Sudah bisa. Oke. Bisa. Silakan pertama ikuti langkahnya, install sampai P-nya. Coba nanti Bapak lihat. Iya, buka bendernya. Silakan ya. Vira. Iya. Coba mana tadi errornya? Yang download tadi. Klik. Ya, buka. Yes. Oh, bukan yang itu. Ya coba. Iya. Kok diinstal sih? Nggak usah. Install. Enggak, itu RAR itu, WinRAR itu. Tadi yang WinRAR itu. Bukan WinRAR, Slim dari Bapak. Oh, Mana? Slim. Ya. Yang ini Pak ya. Coba. Nah, itu ya, jalan ya. Next. Next ya Pak. Ini yang serba selfie ya? Iya Pak. Next. Selfie, Ya. Next. Kan Next. install ya Pak. Ya. Tulis next. Ya, install. Sampai selesai kan ya. Ya, sudah. Ini berjalan ini. Cepat. Tuh yang 2 slimnya itu buka. Klik. Itu berjalan. Buka. Ya, yang bawah. Ah, ada. Next. Yang itu, install ya. Ini yang sampai P-nya ya. Sampai P bukan tuh? Yang bawah kan? Yang bawah yang atas tadi. Cancel dulu. Salah tuh. Next. Yes.
Yang itu. Nah, yang bawah. Yang bawah. Enter. Sudah itu. Tunggu sampai itu ya. Oh, close B itu. Aku juga cek itu tadi. Nah, Lagi berjalan nunggu itu. Sampai dia itu tadi. Udah nggak apa tadi? Intel dulu. Mana ini? Mana tadi yang sebenarnya ini mungkin baru munculnya? Enggak itu. Cenderung muncul kayak gini ya? iya ini nggak pakai internet kok ya. Internetnya matiin aja. Nah, oke itu. Nah, dan next. Terus, Itu udah usah lagi. ya next. Beda pada mana? Ya, Ini dari bapak aku cuman. tutup itu. Khususnya dia. Tutup ya Pak. Matikan aja internetnya. Ini jangan. Next lagi. Coba ini udah usah dulu. Nah, sudah, tunggu ya. Ini. Tunggu sampai berhasil. Ya, tinggal yang ini. Back lagi. Mana tadi? Film yang dari Bapak tadi. Ini yang salah masuk ya. Nah yang itu nah Sam. Nah Iya, betul itu. masuk. Enter lah. Nah. Buka jangan yang di atas. Oh, next lagi. Dah. Tunggu itu, tunggu. Terus. Untuk klik tuh. Ya. Ini sudah berapa persen? Ini berapa nih? Nggak ada persennya kayaknya. Tapi ini Sudah di enter tadi? Tunggu berarti ya. Coba. Nunggu sampai dia muncul ya. Kalau belum di anu lagi dari sampai berhasil dulu itunya ya. Ini berapa persen? Sedikit. Nah itu yes ya. Mungkin berapa kali tadi? Nggak usah, sekali aja. Karena sudah banyak tadi kita tidak sabar aja berarti. Tunggu sampai muncul tadi. Iya Pak. Belum ya? Ya belum. Ini hampir habis loh. Harta sudah berjalan juga ya? Iya. Ya udah. Tunggu ya sampai 100%. Iya. Ini tinggal langkah kedua, silakan. Iya, Pak. Ekstrak ya. Iya. Ini masih. Buka dulu. Itu yang mana tuh? Yang slimnya ya, jangan yang itu. Iya. Nah ya, buka slim tuh. Close slim itu. Buka. Ya bener slim, back dari back lagi sekali. Itu yang slimnya ya. Iya Pak. Nah sudah ekstrak tuh. Ekstrak tuh cari sini. C. Sam. Potato. Oke. So. Nanti kita lihat ya. Itu sudah berjalan ya. Nih masih lambat ya. Tidak apa-apa. Ini sudah hampir. Dikit lagi Pak. Ntar. Ya udah. Itu low tuh. Buat basis data. Ini low nih. Low. Buka Chrome. Terus localhost.
terus garing di HP My Admin. Internetnya aktif deh tuh. Aktif Pak? Dosa diaktifkan. Ganggu aja tuh. Oh, iya. Kalau di daerah nanti kan udah ada internet kan. Coba localhost. Localhost saja, kalau berhasil dia itu. Baru klik PHP My Admin ya. Ntar. Yang tadi Pak terus nah, welcome deh Pak. Klik PHP My Admin. Nih PHP My Admin. Iya Pak, sudah. Nah udah, terus mulai data ya, menyusun data. Coba ini satu. Bas ketik klik data atau bas. Klik privilege ya, cari privilege. Mana privilege? Tidak ada data. Kalau ini ada. Hak akses. Ya, hak akses. Contreng bawah, ya, udah usah. Mbak pilih semua ini. Ya, ini aja nih, buat baru. Ya, user account. Nah, situ buat. Ya, nama pengguna perpustakaan tadi Pak. Pustakaan. Nama Terus pemiliknya nggak usah Pak. lokal. Terus ini kata sana perpus juga. Iya, perpus aja. Pustakaan. Ya, perpustakaan lagi. Pustakaan. Ini MySQL memang Pak. Ini buatkan kata sandi ini ketik ibu. Buat kata sandi, iya sama sekali lagi. Perpustakaan. Perpustakaan. Pustakaan. Terus ke bawah. Bahwa datanya contoh. Ya, contoh semua. Udah go ya. Go. Ini kirim. Ya. Nah, itu udah berhasil ya. Tinggal masuk Kita masukkan perpustakaan, localhost perpustakaan. ini pilih Coba semua. berhasil dah. Hah? Ini hak Dicontoh nggak tadi? Sudah. Sudah tadi kan? Sudah kan? Iya di sana. Sudah. Ke sini. Oh iya. Ke Mozilla lagi. Mozilla. Coba perpustakaan berhasil ya. Kalau terus Garis miring perpustakaan. garing pustakaan. Bentar. Nah, udah. Terus ya. Get Install. Tinggal install. Ya, next. Dikit lagi tuh ya. Link, database, test connection. Perpustakaan aja sudah. Perpustakaan. Next. Itu sudah hampir berhasil tuh punya self itu. Itu masih bergerak ya? Panjang lagi sudah. Oh, udah ready Pak Ujidio. Ya, Go to my sudah. screen Pak. Ya sudah. Nah, terus ya. Berhasil Pak. Berhasil. Satu kali lagi, tinggal ke ujungnya itu dikasih tanda tanya. Oh iya. Yang indeks PHP-nya nih. Ya, tanda tanya. Terus P sama dengan login. Enter. Ya, Remember me login. berhasil dah. Ya sudah berhasil ya. Selfie ya. Ya Pak. Ya. Itu ya, udah selesai. Tinggal terakhir tanda tanya. Tanda tanya dulu. Ketik yuk. Tanda tanya. P sama dengan login. Sama dengan login ya. Login. Jangan spasi ya. Login. P sama dengan login. Bisa nggak? Itu? Ini. Tulis login ya. Login. Enter. Enter. Bener ya tadi? Salah ini Pak itu caknya. Salah tulisan. Coba mana? Itu Jangan spasi ya. garing itu. Garis miring. Back aja back. Back aja back. Back dari sini yuk. Nah sudah. Terus Ujung. ketik lagi. P. Tanda tanya dulu. Tanda tanya. Tanda
ini yuk. Tanda tanya tekan Bukan. sip. Hapus dulu, sip. Terus bukan yuk, sip barengin sama tanda tanya ini. Ketiknya barengan. Nah. Tinggal Salah yuk, P. sama dengannya bukan yang itu. Yang ini nah yuk sama dengan. ya login sudah. Jangan di itu yuk, jangan di itu, jangan di sip kan itu di bawah. Sama dengan ya, sama B. dengan. Langsung B sama dengan. Nah. Login. Login. Udah, enter lah. Udah, Ya, sudah berhasil ya. Udah ya, Arta sudah ya. Baik, berarti kita sudah semua ya. Yang ini juga sudah ya? Sudah Pak. Ya. Udah.